Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan spek lengkap mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki SX4 X-Over 1,5 Matic tahun 2008. Nah, ini tampilannya ya sekilas ya, ini dari samping, terus habis itu kita lihat tampilan dari depan. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita lanjut aja, kita lihat. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Nah, terus habis itu, nah sekarang kita periksa aja di lampu ya. Jadi lampunya dia modelnya sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor di bagian lampu besar. Terus di sini ada lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen ya di bagian tengah, seperti itu. Oke, nah di bawahnya sudah dilengkapi dengan fog lamp. Fog lampnya juga kristal reflektor ya, seperti itu. Oke, nah terus habis itu di bagian tengah dia ada grill. Ada grill, dia warnanya warna ini, warna doff ya, hitam doff. Terus habis itu ada lambang Suzuki yang besarnya. Terus habis itu ini di bagian bawah juga ada grill kisi-kisi buat kisi-kisi bawah. Jadi dia buat ini menambah pendingin di bagian mesinnya, seperti itu. Oke, nah ini lampu sebelah kiri ya, kiri. Nah, ini lampu besar, ada lampu kecilnya juga di bagian sini. Nah, ini ada lampu sen. Ini fog lamp juga sudah ada. Oke. Nah, terus kita ke bagian kap mesin. Nah, di kap mesin dia ada dua tonjolan nih ya, tonjolan buat air wiper ya, buat semprotan air wiper. Terus habis itu ada wiper dua yang dia seperti bergeraknya seperti mobil Jepang pada umumnya. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping ini dia ada ini over fender yang ini ya. Jadi memberi kesan crossover. Terus di sini juga ada tambahan. Ini tambahan ini, sebenarnya aslinya enggak ya. Terus habis itu ada lampu sen di bagian sini, sama ada VVTi. Nah, ini juga ada lampu sen di bagian spion, seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke bagian velg ya. Nah, ini velgnya dia warnanya silver, ini velgnya orisinil. Nah, dia rem depan sudah dilengkapi dengan cakram. Nah, terus dia bannya ini dia profilnya agak dibesarin sedikit. Jadi ini bannya menggunakan ban ukuran ini 215 65 R16, seperti itu. Oke, nah kondisi juga ban masih tebal. Nah, ini kita bisa lihat kondisi ban juga masih tebal. Nah, oke. Sekarang kita ngelihat sisi samping sebelah kanan secara keseluruhan. Nah, untuk membuka pintu dia ini kuncinya dia sudah bergabung dengan remote. Nah, ini casingnya aja diganti, sedangkan dia dalamnya masih orisinil punyanya Suzuki. Nah, untuk Suzuki pada umumnya jika kita pencet sekali, kita buka pintu, dia akan terbuka bagian supir saja. Nah, apabila kita pencet dua-duanya, nah itu makanya akan terbuka secara keseluruhan. Nah, untuk handle pintu, dia handle pintu model tarik. Nah, di sini ada colokan kunci buat pintu. Nah, terus di sini ada ini, ada roof rack ya, ada roof rack. Terus sudah dilengkapi dengan tambahan talang air. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, kita periksa nanti door trim. Door trim dia warnanya mayoritas warna abu-abu tua sama hitam. Nah, terus di sini tapi sudah di retrim ya dengan lapisan semi kulit yang warnanya agak krem ya, krem seperti itu. Nah, terus di bagian sini ada speaker, ada tweeter nih. Ini ada tweeter. Nah, terus spionnya dia sudah elektrik dan sudah retract. Sudah retract. Nah, ini buat kontrol power window-nya. Terus di sini buat tombol buat central lock, dan di sini buat lock unlock power window. Nah, terus di sini ada handle buat kita narik atau buka pintu. Nah, terus habis itu di bagian bawah sini ada speaker, terus di sini ada cup holder, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah, terus sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, ini sealer di pintu juga kondisi juga masih bagus, masih oke. Nah, sekarang kita beranjak ke jok ya, jok depan. Nah, ini jok depan, ini tampilannya dia sudah di retrim dengan warna dua kombinasi. Jadi ada krem sama hitam. Nah, ada senderan kepala yang sudah terpisah ya. Oke. Nah, terus habis itu untuk seat beltnya dia modelnya sudah bisa diatur tingkat ketinggiannya, seperti itu. Nah, ini juga ya. Nah, seat beltnya seperti itu. Nah, oke. Nah, di bagian atas dia buat handle tangannya dia sudah modelnya retract. Nah, ini dia sudah modelnya retract ya. Sudah modelnya retract seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian jok supir. Nah, jok supir ini dia
ini buat pengaturannya dia bisa reclining ya, reclining. Terus habis itu di sini bisa dinaik turunin ya jok supir. Nah terus di sini buat maju mundurin jok. Nah terus di sini ada buat buat ini buka tangki bensin. Oke. Nah terus habis itu kita periksa juga. Nah di bagian dalam ini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat di bagian ini, di bagian bawah ya. Oke. Nah seperti itu. Nah oke. Nah ini bisa kita lihat jelas. Nah terus habis itu juga pedal. Nah di sini ada pedal rem. Terus habis itu ada pedal gas ya, karena ini matic jadi cuma ada 2 pedal. Pastikan bahwa kondisi pedalnya itu dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah terus di bagian sini juga kolong jok juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke. Nah terus setelah kita periksa, kita masuk ke dalam ya. Oke. Nah pada saat kita masuk ke dalam, nah di sini ada tombol buat fog lamp depan. Di sini ada kisi-kisi AC. Nah ini oh iya nih lupa nih, tambahan ini buat ini ya, buat sensor parkir di belakang seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian cluster speedometer. Nah coba kita nyalakan dulu mobil ya, seperti itu. Nah coba kita nyalakan mobil. Nah oke. Nah pastikan bahwa nyala mobil itu jreng. Apabila dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starter atau bisa di ininya ya, apa akinya sudah soak. Nah terus habis itu untuk cluster speedometer, nah ini ada pengaturan buat RPM ya, buat RPM. Terus dia kilometernya di 137.000. Nah terus habis itu di sini buat pengaturan di sini buat indikator kilometer. Nah terus di sini kalau kita tidak pakai seat belt dia ada nyala. Nah ini kalau pintu terbuka dia nyala. Nah terus di sini ada buat posisi gigi kita ya, seperti itu. Oke. Nah terus di sini indikator bensin. Nah ini ada panah di sini menunjukkan bahwa pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah terus di sini buat suhu ya, suhu mesin seperti itu. Oke. Nah terus kita ke bagian agak sedikit ke belakang. Nah di sini ada buat pengaturan lampu sen sama lampu. Nah terus di bagian sini ada buat pengaturan ini wiper ya, wiper depan, belakang, sama air wiper. Oke. Nah terus kita ke posisi setir sekarang. Nah setir sudah di retrim ya, di retrim dengan lapisan semi kulit melingkar ya. Dia warnanya warna krem juga, ngikutin nada jok ya, jok sama door trim. Nah terus di sini ada tombol pengaturan audio, cuman karena audionya sudah diganti, tombolnya tidak berfungsi. Nah terus di sini lambang Suzuki. Terus di sini ada, dia sudah dilengkapi dengan airbag di bagian setir seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian cluster depan. Cluster tengah. Nah di bagian tengah ini ada jam digital, terus habis itu ada suhu luar, terus habis itu sama konsumsi BBM. Nah terus habis itu di sini juga ada tombol nih, tombol-tombol buat ngatur jamnya ya. Oke. Nah terus habis itu kita ke bagian tengah. Tengah ada 2 kisi-kisi AC. Di sini ada pencetan buat lampu hazard. Nah AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin. Nah terus habis itu dia audio sudah diganti dengan model ini apa namanya, LCD TV. Dia ada CD juga, SD card juga bisa, sama pengaturan sama radio ya, radio FM AM. Ini USB juga bisa, ada buat masukin USB sama buat aux juga bisa seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian bawah. Nah di bagian bawah ini adalah buat kontrol AC. Jadi di sini buat suhu AC, terus habis itu di sini juga buat ventilasi luar dalam, terus habis itu di sini buat mati nyalakan AC. Terus habis itu di sini ada pengaturan kecepatan AC. Dia ada 4 level pengaturan AC. Terus habis itu di sini ada buat tombol buat defogger belakang. Nah, terus di sini ada ini arah semburan angin AC. Nah, di bagian bawah lagi ini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup besar. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang kecil. Nah, di sini ada colokan rokok atau bisa dijadikan power outlet. Nah, di sini ada 2 cup holder. Nah, terus di bagian ini di sini ada tuas maticnya ya, tuas matic. Dia kecepatannya bisa sampai mulai dari yang kecil ya, L2, bisa 3D. Terus NR sama P. Nah ini buat shift locknya, dia modelnya model tekan. Nah terus di bagian sini ada rem tangan, dia masih mekanis. Di sini ada tambahan colokan USB ya, tambahan ini. Nah terus di sini ada cup holder. Terus habis itu di sini buat kunci
seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu kita sekarang lanjut ke bagian sini ya. Nah, di bagian sini dilengkapi sudah airbag juga ada di sini di bagian penumpang depan. Sini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini ada remote-nya, masih ada remote audionya. Oke. Nah, terus habis itu dia ini level service terakhirnya, jadi mesti ganti oli sih seharusnya karena sudah agak lewat dikit ya, seperti itu. Nah, terus habis itu kita periksa juga. Nah, di sini di bagian door trim ya, door trim di sini ada speaker, terus habis itu ada cup holder. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini tuas buat power window. Nah, di sini buat kita jika buka nutup pintu. Nah, terus di sini ada tuas buat buka pintu. Di sini ada locknya. Di sini ada tweeter. Ini ada tambahan tweeter juga di sini. Oke. Nah, terus kita ke bagian atas. Nah, di bagian atas sun visor di bagian penumpang depan dia sudah lengkapin dengan cermin, ada tutupnya juga. Nah, di sini ada lampu baca. Terus habis itu di sini spion sudah bisa diatur level kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sun visor supir ini juga ada lengkap cermin sama tutupnya. Oke. Nah, di sini tidak ada ini, di bagian supir tidak ada buat handle tangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita buka saja nih power window-nya, biar takut mobil kalau kekunci secara tiba-tiba. Nah, oke. Sekarang kita beranjak ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang dia pintu belakang dia juga bukanya model tarik. Sekarang kita buka pintu. Nah, di bagian belakang kita lihat nih door trimnya ya, door trim. Dia juga di sini sudah di retrim ulang dengan bahan semi kulit. Nah, terus habis itu di sini buat handle buka pintu, ini buat lock, ini sentral buat pengaturan power window. Nah, di sini ada tweeter ya, tweeter juga ada. Nah, sini buat handle kalau kita mau buka pintu. Nah, di bagian door trim ini ada speaker di bagian bawah. Nah, di sini ada cup holder sama ini ada tempat kecil nih penyimpanan. Nah, terus di bagian sini juga di bagian belakang sudah dilengkapi dengan child lock ya. Ini child lock juga ada. Nah, di sini bisa kita lihat apa namanya tuh, sealer pintu juga masih oke. Nah, oke. Sekarang kita ke bagian jok belakang ya. Nah, ini jok belakang. Dia sudah di wrap trim juga dengan dua warna kombinasi. Nah, di jok belakang ini dia pelipatannya bisa 40% di sini, 60% di bagian sini ya, untuk menambah kapasitas bagasi lebih luas. Nah, terus habis itu dia senderan kepala ada dua yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, terus habis itu di sini ada ini, ada senderan tangan seperti itu. Oke, di bagian tengah. Nah, terus untuk seat belt dia ada dua, yang 3 titik, terus di bagian tengah ini 2 titik. Oke, nah sekarang kita coba masuk ya. Kita masuk, kita periksa di bagian door trim sebelah kiri dulu. Nah, di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada speaker, terus di sini buat handle kita narik pintu ya. Oke, nah di sini ada tombol buat power window, di sini buat buka pintu, di sini buat ngelock pintu. Nah, di sini ada tweeter. Oke, nah di bagian atas ini pegangan handle-nya, handle tangannya juga modelnya model retract. Di sini ada lampu baca, agak burem. Coba kita begini-begini dulu. Nah, ini lampu baca. Nah, ini kondisi dashboard secara keseluruhan ya. Oke. Nah, terus habis itu di bagian sini adalah tempat penyimpanan kayak kantong penyimpanan di bawah jok belakang. Oke. Nah, dia joknya dia mereknya MBTEK ya. Nah, ini MBTEK. Oke. Nah, sekarang kita beranjak, kita lihat ke bagian bagasi ya. Nah, ini panas, mataharinya muncul. Nah, ini dia di bagian ban belakang, dia modelnya sama ya, peleknya, ukuran bannya juga sama. Dan dia juga di bagian belakang juga sudah canggih, sudah cakram remnya bagian belakang. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya. Nah, ini tampilan secara keseluruhan di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada antena. Ada antena, di sini ada lampu rem. Terus habis itu kaca sudah dilengkapi dengan defogger. Nah, di sini ada wiper lambang Suzuki, ini X over ya. X over. Nah, ini XX4. Nah, ini lampu sudah kristal. Dia modelnya kristal reflektor ya. Oke. Nah, ini lampu belakangnya juga seperti itu. Nah, di sini ada tambahan ini apa namanya, sensor parkir. Nah, ini ada mata kucingnya di bagian bagasi.
Nah ini ada semacam ya buat nambah kesan, plastik buat nambah kesan dia seperti crossover ya. Jadi crossover jadi kesannya gagah. Nah terus untuk handle buka pintu bagasinya dia modelnya sudah elektrik ya. Jadi tinggal pencet. Nah cuman dia masih manual, masih pakai hidrolik. Nah kita bisa periksa juga nih door trim pintu bagasi juga kondisinya juga masih oke. Nah terus di sini ada tray ya, ada tray apabila kita naruh barang tidak kelihatan dari luar. Nah terus untuk bagasi sendiri, nah ini ada lampu bagasi. Nah terus di bagian bagian bawah bagasi, nah ini ada ban cadangan tapi ukurannya sementara ya, temporary. Nah di bagian sini juga kita bisa periksa, pastikan bahwa di bagian sini aman, tidak ada perbaikan atau reparasi seperti itu. Oke, nah ini tampilan bagasi sudah kita lihat. Nah sekarang kita tutup. Oke, nah sekarang kita ke bagian samping. Nah ini bagian samping ini buat pengisian bensin. Nah ini kondisi ban, velg. Nah terus di sini juga ada tambahan ini ya, body molding nih, menambah gagah. Nah terus kita lihat juga di sini door trim kondisi juga masih aman. Sealer di pintu juga kita periksa, kondisi juga masih aman. Nah ini child locknya di pintu belakang gitu. Oke, nah sekarang kita ke bagian depan. Nah di bagian depan ini door trim juga kondisi juga masih oke. Nah terus di sealer pintu juga kita periksa, kondisi sealer pintu juga masih oke. Nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Mesin kita periksa ya. Oke, sekarang kita buka. Masih dikunci ternyata. Lupa saya tarik tadi pembuka kap mesin. Nah ini pembuka kap mesin ada di sini. Jadi kita tarik buat buka kap mesin. Oke, sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah Suzuki Exec4 Xover ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah jadi kita lihat, nah ini untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, kita pastikan bahwa yang pertama ini kap mesinnya aman, sealernya, dan juga tidak ada bekas reparasi atau ketok ulang di bagian dalam kap mesin. Nah terus habis itu di bagian sini juga apron juga kita periksa. Pastikan bahwa apron, nah ini besi yang memanjang itu aman, tidak ada perbaikan atau reparasi. Nah untuk mesin sendiri ini kita periksa di bagian sini. Ini ada buat ngisi air radiator. Di sini buat air cadangan air radiator ya, seperti itu. Oke. Nah terus habis itu di bagian atas mesin dulu deh. Nah ini ada tarikan buat kita periksa level oli ya. Nah terus habis itu di sini ada tutup buat kita isi oli mesin. Nah terus di sini ada ini buat dia nyambung nanti ini ke ini ya, ke knalpot. Nah terus habis itu di sini ada tuas buat ngecek oli maticnya. Nah terus di sini ada fan listrik. Terus di sini untuk ngisi AC ya, untuk ngisi freon AC. Nah terus di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Nah di sini buat minyak rem. Terus habis itu dia di bagian sini filter udaranya ada di atas mesin. Nah dia ada pipanya ke sini buat narik udara ya. Oke. Nah di sini aki. Nah ini aki. Nah di sini ada modul ABS-nya. Ini ada modul ABS, terus habis itu di sini ada buat kotak spring seperti itu. Oke, mungkin ini saja penjelasan tentang spek mobil Suzuki Exec4 Xover 1,5 Matic tahun 2008. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah pembeliannya bisa dengan cash, kredit, atau tukar tambah. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah terus jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan performa rasa berkendara mobil. Mulai dari mesinnya, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, terus maticnya masih halus atau tidak, responsif atau tidak, terus power steeringnya, terus power
pengeremannya bisa kita cek dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, oke, mungkin itu saja video mengenai spek salah satu stok yang ada di showroom kami. Apabila jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus habis itu di Twitter dan TikTok Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil review mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, jangan lupa juga share ke keluarga, kerabat, saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.